Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hutriastri Amanda dengan NIM 2010 301052. Jadi di sini saya membuat video modul ilmu gerak manusia, yaitu video kognitif behavioral neuroscience. Untuk yang pertama itu ada sinapsis plastisi atau komunikasi antara sinapsi. Otak itu terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu frontalis, parietal, dan occipital. Kemudian otak sendiri merupakan koneksi dari berbagai jenis sel saraf atau neuron yang di dalam otak itu terjadi komunikasi antara sel saraf atau neuron yang terjadi dalam rentang waktu yang sangat cepat. Hubungan antara sinap terjadi atas 3 jalur utama, yakni sinar elektrik di otak, sinyal neuro, dan gate Janssen. Neuron berkomunikasi dengan melepas bahan kimia yang dikenal dengan neurotransmitter melalui akson ke dendrit. Kemudian neuron itu merupakan salah satu struktur yang kompleks pada tubuh manusia dan juga merupakan sistem komunikasi utama pada tubuh yang menghantarkan impuls arus listrik pada tubuh. Neuron ini terdiri atas dendrit, yaitu penjuluran ke arah luar badan sel yang berperan sebagai penerima sinyal atau impuls. Kemudian badan sel, yaitu bagian utama neuron yang memiliki inti sel. Yang kedua ada akson atau neurit, yaitu penjuluran badan sel yang berfungsi mengirimkan sinyal impuls. Kemudian ada selubung mielin, yaitu bagian sel yang membungkus akson. Selubung myelin ini terdiri atas sel-sel Schwann, terminal akson, yaitu tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Pada terminal akson ini terdapat sinaps, yaitu pertemuan antara 2 terminal akson. Di sinaps ada cairan yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter ini berfungsi menghantarkan sinyal dari terminal akson yang satu ke terminal akson lainnya. Kemudian yang kedua ada penyimpanan memori. Prosesnya ini terdapat 5 jenis memori atau ingatan jangka panjang. Berikut ini adalah jenis ingatan jangka panjang, yaitu berbentuk ada ingatan implis atau disebut juga dengan ingatan di bawah alam sadar atau ingatan otomatis. Sesuai dengan namanya, ingatan ini terbentuk dari ingatan masa lalu yang terjadi berulang atau masuk ke dalam ingatan jangka panjang. Contohnya itu seperti ketika Anda menonton sebuah film, membayangkan bagian selanjutnya, padahal Anda tidak bermaksud untuk memutar bagian film tersebut di kepala Anda dan muncul secara tidak sadar. Kemudian ada ingatan prosedural. Ingatan ini bagian dari ingatan implis atau ingatan yang secara tidak disengaja atau tidak sadar muncul. Ingatan ini bertanggung jawab atas ingatan jangka panjang yang berhubungan dengan keterampilan motorik. Contohnya itu seperti Anda yang sudah tahu bagaimana cara berjalan seorang atlet bulu tangkis yang sudah tahu cara bermain bulu tangkis ketika melakukan pertandingan, dan seorang musisi yang sudah mengingat bagaimana cara memainkan alat musiknya. Kemudian ada ingatan eksplis. Ingatan ini berbeda dengan ingatan implis. Ingatan ini memerlukan usaha yang lebih untuk menghadirkan kembali ingatan yang telah lalu, bahkan memerlukan pemicu untuk mengingat sesuatu hal, seperti mengingat tanggal lahir dan hari ulang tahun. Kemudian ada ingatan semantik, yaitu ingatan ini tidak berhubungan dengan pengalaman pribadi seseorang individu. Ingatan semantik ini terdiri hal-hal yang diketahui secara umum seperti warna langit, nama buah, kemudian cara penggunaan pensil, atau nama negara.
Kemudian ada ingatan episodik. Ingatan ini merupakan koleksi unik yang ada pada masing-masing individu karena mengalami suatu kejadian tertentu seperti kenangan ulang tahun Anda yang ke-17 atau kenangan pertama kali kita masuk sekolah. Berbagai teori menyebutkan bahwa hantaran listrik sinapsis atau terminal saraf yang menghubungkan antar sel saraf berfungsi untuk menyimpan, membentuk, memanggil kembali ingatan yang ada, kemudian hingga memberikan respon pada rangsangan saat ingatan tersebut muncul. Pada memori terdapat juga ingatan jangka pendek. Terdapat memori sensori, yaitu memori yang mencatat atau menyimpan info yang kita dapatkan dari lingkungan melalui bantuan dari panca indera. Ingatan jangka pendek adalah bentuk ingatan yang dapat kita ingat sekitar 30 detik dan hanya dapat menerima sekitar 7 buah info dalam satu memori. Kemudian yang ketiga ada jenis air mata. Air mata ini diproduksi oleh kelenjar lakrimal yang berada di kelopak mata bagian atas. Proses penyebaran air mata terjadi saat kita berkedip. Air mata memiliki struktur yang mirip dengan air liur dan sebagian besar terbuat dari air. Air mata juga terkandung garam banyak dan lebih dari 1.500 protein yang berbeda. Kemudian menurut AAO, manusia membuat 15-30 galon air mata tiap tahun. Produksi air mata dipengaruhi oleh proses penuaan, kondisi kesehatan masing-masing individu. Kemudian terdapat 3 jenis lapisan air mata, yaitu lapisan lemak. Ini merupakan lapisan paling luar. Fungsi lapisan ini adalah mencegah penguapan berlebihan. Kemudian lapisan ini mengandung esters, gliserol, dan asam lemak yang diproduksi oleh kelenjar meibom yang terdapat pada kelopak mata atas dan bawah. Kemudian yang kedua ada lapisan aqueous. Lapisan ini dihasilkan oleh kelenjar lakrimal dan merupakan komponen yang paling besar. Fungsi lapisan ini sebagai pelarut bagi oksigen, karbon dioksida, dan mengandung elektrolit, protein, antibodi, enzim, mineral, glukosa, dan sebagainya. Kemudian lapisan lendir dihasilkan oleh sel goblet yang banyak terdapat pada selaput konjungtiva atau konjungtiva bulbi, fornix, dan karunkula. Lapisan musin ini akan melapisi sel-sel epitel kornea dan konjungtiva yang bersifat hidrofobik sehingga menjadikan bersifat hidrofilik agar air mata dapat membasahinya serta berfungsi mempertahankan stabilitas lapisan air mata. Selanjutnya terdapat beberapa jenis air mata, yaitu air mata daras atau basal, merupakan air mata yang dilepas secara terus-menerus dalam jumlah kecil. Kemudian ada air mata refleks, juga sering disebut air mata iritan. Air mata jenis ini biasanya diakibatkan oleh iritasi mata karena partikel asing yang masuk. Kemudian yang terakhir ada air mata emosional atau psikis, adalah cairan yang luar yang sering disebut dengan menangis. Air mata jenis ini biasanya terjadi karena tekanan emosional pada manusia, mulai dari rama marah, menderita sendi, atau sakit pada fisik. Kemudian air mata ini juga bisa keluar saat memiliki rasa bahagia yang berlebih, saat tertawa atau terharu. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.